Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang ke-26 di bulan yang keempat tahun 2021 atau bulan April. Dan judul renungan kita di hari ini adalah kita telah menerima kepenuhan Allah. Kita telah menerima kepenuhan Allah. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru. Dan terima kasih oleh karena kami diberi kesempatan untuk menyambut berkat Tuhan yang baru di hari ini. Kami akan dengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar pekabaran ini dapat mengubah hidup kami, menuntun kami untuk tetap setia menjadi umat-Mu, putra dan putri Allah yang setia. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara-saudara, judul renungan kita pagi ini, kita telah menerima kepenuhan Allah. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Kristus berusaha untuk menyelamatkan dunia ini, bukan oleh penyesuaian kepadanya, melainkan oleh menyatakan kepada dunia kuasa yang mengubah dari kasih karunia Allah untuk membentuk tabiat manusia sama seperti tabiat Kristus. Setan telah melukiskan Allah sebagai mementingkan diri dan suka menindas, menuntut semuanya tetapi tidak memberikan sesuatu, meminta pelayanan dari segala makhluknya demi kemuliaannya sendiri, tetapi tidak suka mengadakan sesuatu pengorbanan demi kebaikan mereka itu. Tetapi karunia Kristus menyatakan hati Bapa. Hal itu menandaskan bahwa meskipun kebencian hati Allah terhadap dosa kuat laksana maut, kasih-Nya kepada orang berdosa lebih kuat daripada maut. Setelah melaksanakan penebusan kita, Ia tidak akan menahan barang sesuatu, bagaimanapun mahalnya, yang perlu untuk menyempurnakan pekerjaannya. Tiada kebenaran penting yang ditahankan bagi keselamatan kita. Tiada mujizat kemurahan yang dilalaikan. Tiada alat ilahi yang tidak digunakan. Kerelaan ditimbun atas kerelaan, karunia atas karunia. Seluruh perbendaharaan surga terbuka bagi orang-orang yang hendak diselamatkannya. Sesudah mengumpulkan kekayaan alam semesta dan membukakan sumber-sumber kekuasaan yang tidak terhingga, diserahkannya semua ini ke tangan Kristus, seraya bersabda, semuanya ini adalah untuk manusia. Gunakanlah segala karunia ini untuk menginsafkan manusia itu, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Ku di dunia atau di surga. Kebahagiaan yang terbesar akan terdapat dalam mengasihi Aku. Bapa menghargai setiap jiwa yang telah ditebus oleh Anak-Nya dengan karunia nyawanya. Segala persediaan telah diadakan bagi kita untuk menerima kuasa ilahi yang akan menyanggupkan kita mengalahkan penggodaan. Oleh penurutan kepada semua perintah Allah, jiwa dipelihara kepada hidup yang kekal. Allah mempunyai suatu surga yang penuh berkat-berkat yang Ia mau berikan pada orang-orang dengan tekun mencari bantuan yang Tuhan saja yang dapat berikan. Saudaraku, topik kita hari ini adalah kita telah menerima kepenuhan Allah. Apa yang dimaksud kepenuhan Allah? Kepenuhan Allah adalah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ini sepadan dengan renungan-renungan kita yang lalu, bahwa apa yang kurang dalam hidup kita ketika kita bangun di pagi hari, telah tersedia nafas yang gratis. Kita tidur sepanjang malam tanpa mengontrol detak jantung kita, dan jantung kita berdetak teratur untuk menjaga agar darah mengalir dalam tubuh kita, atau membuat kita hidup dan kita boleh bangun di pagi hari. Dan lain sebagainya, angin yang bertiup ketika pagi hari tiba, matahari yang terbit, kita boleh hirup udara yang segar, dan segala sesuatu, bahkan makanan, minuman,
pekerjaan yang baik, apapun yang kita hadapi. Mungkin ada waktu di mana banyak persoalan yang muncul dalam hidup kita, ketika ada bencana alam, ketika ada gempa bumi, ketika ada puting beliung dan lain sebagainya. Tapi ingat saudara bahwa Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya yang hebat, yang besar dalam hidup kita, setiap waktu apapun yang terjadi, bahkan dalam keadaan susah sekalipun, kita masih merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecuali kita pupuk rasa tidak suka bersyukur, maka hari-hari hidup kita lupa untuk bersyukur. Tapi kalau kita tahu bahwa semua adalah pemberian Tuhan dan itu ajaib dalam hidup kita, maka tidak ada sedetik pun kita lupa untuk mengucap syukur. Pagi hari ini ajakan kepada kita adalah Allah mempunyai semuanya. Tinggal tergantung daripada kita. Apa kita mau terima yang Allah berikan? Dengan di sini renungan pagi kita mengatakan dengan menuruti segala perintah-perintahnya. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pekabaran kita yang lalu mengatakan bahwa kita menuruti hukum bukan terpaksa, tapi itu adalah respons kita kepada kasih Allah. Kalau kita rasa karunia Allah begitu besar dalam hidup kita, maka itu akan tertampil keluar, itu akan terrefleksi dalam hidup kita bahwa kita akan menurut apa saja yang Allah mintakan kita lakukan. Tuhan memberkati pekabaran pagi hari ini jadi berkat dalam hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih banyak untuk berkat-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk khususnya firman-Mu pagi hari ini. Biar dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi akan bawa hidup kami lebih dekat, lebih setia kepadamu. Hamba doakan khusus untuk nama-nama yang hamba sebutkan, yaitu Diana Kawengian, Martin Meigartunya, Ibu Sandra D, dan Saudara Bob Fik, Yulianti Toding, Bu Ida Medelu, Ibu Vivin Sarael, dan Fitri Krei, dan nama-nama yang lain, Ibu Esther Afasedanya yang sering membagikan pekabaran ini, dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain. Di mana saja mereka berada, Tuhan berkati. Kiranya ketika melalui firman Tuhan didengar yang telah dibagikan ini, dapat memberkati dalam perjalanan hidup. Berkati semua keperluan kami hari ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.